Duar, Megawati sekakmat kelompok pengadu domba dia dan Presiden Jokowi. Coba kalian pikirkan lagi baik-baik. Kenapa isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dan PDIP nyaris bersamaan dengan munculnya isu capres sebelah yang ngaku-ngaku dekat dengan Presiden Jokowi? Kalau ini cuma kebetulan, ini luar biasa sekali. Timingnya sangat pas. Coba pikirkan lagi, siapa yang paling diuntungkan dari isu retaknya hubungan Presiden Jokowi dan Ibu Megawati? Siapa yang paling untung dari isu Presiden Jokowi dukung capres baliho? Yang diuntungkan itu orang yang sama. Sekarang kalian sudah paham kan? Padahal hubungan Megawati dan Jokowi baik-baik saja. Baru-baru ini Megawati juga curhat soal isu hubungannya dengan Presiden Jokowi yang disebut renggang. Dia heran, padahal dia dan Presiden Jokowi baik-baik saja. Terakhir bertemu di upacara kemerdekaan 17 Agustus. Baik-baik saja. Megawati bilang ini adalah dansa politik yang dilakukan untuk kepentingan politik tertentu. Di beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga pernah bilang, Ibu Megawati itu sudah dia anggap sebagai ibu sendiri. Ada hubungan batin antara keduanya. Jadi aneh kalau Presiden Jokowi disebut renggang dengan Ibu Megawati. Kalau ada beda pendapat itu hal yang biasa antara orang tua dan anak. Suami istri juga sering terjadi gesekan seperti itu. Tapi bukan berarti hubungan renggang apalagi diisukan mau putus hubungan. Jadi sudah jelas kalau hubungan antara Jokowi dan Megawati baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja adalah persepsi yang dibuat kubu sebelah. Kalau kita memakai logika sedikit saja, maka kita bisa menemukan benang merah dari semua ini. Ibu Megawati dan Presiden Jokowi yang sudah seperti ibu dan anak, hubungan mereka disebut retak. Sedangkan hubungan Presiden Jokowi dengan si capres baliho itu, hubungan atasan dengan bawahan malah dibilang sangat dekat dan nempel terus kayak perangko. Aneh nggak? Seharusnya semua orang bisa membaca permainan politik seperti ini. Ini adalah settingan untuk memecah belah PDIP dengan mencatut Presiden Jokowi sebagai bahan bakarnya. Dengan mengatakan Presiden Jokowi kecewa dengan PDIP, maka PDIP rugi secara politik. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi mencapai rekor paling tinggi. Mereka pakai nama Presiden Jokowi untuk menabrak PDIP, sehingga PDIP hancur dan Ganjar ikut kena dampaknya. Akhirnya target pun tercapai. Ganjar tidak menang Pilpres, dan siapa yang menang? Dia itulah yang diuntungkan. Ada juga isu PDIP seolah mengkritik kebijakan Presiden Jokowi. Contohnya program food estate yang mangkrak. Padahal PDIP bukan mengkritik programnya, melainkan mengkritik adanya kepentingan pribadi di program ini. Perusahaan yang menjadi pelaksana program ini diisi oleh sahabat-sahabat dan juga anggota parpol yang berhubungan dengan capres sebelah. Tapi kenyataannya malah dipelintir seolah PDIP menghajar Presiden Jokowi. Lalu ada pengamat yang mengatakan bahwa PDIP mengkritik food estate karena Presiden Jokowi tidak serius mendukung Ganjar. Makanya Megawati sempat bilang, pinter aja orang yang ngomong. Ini adalah fear house of falsehood yang sudah dimodifikasi. Ini strategi membuat propaganda untuk membanjiri pikiran banyak orang dengan rentetan informasi yang dipelintir tiada henti dengan menggiring publik untuk mempercayai isu tertentu. Tapi intinya, Ibu Megawati dan Presiden Jokowi baik-baik saja. Mereka cuma nggak rela Presiden Jokowi dukung Ganjar gitu aja kok repot. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shua.com, ditulis oleh Exardi. Bagaimana menurut Anda?